Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran filsafat hukum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan filsafat hukum. Tentu saja harus kita sampaikan di sini bahwa literatur dan referensi yang dipakai di sini adalah referensi dengan merujuk pada pola perkembangan peradaban di barat. Yang pertama adalah filsafat hukum pada masa Yunani kuno. Di dalam peradaban Eropa, zaman Yunani kuno itu bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Saya ulangi, berlangsung pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Pada masa itu rakyat Yunani sudah hidup di dalam polis-polis yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Ya, polis itu semacam negara kota. Pada zaman Yunani kuno hiduplah kaum bijak yang disebut atau dikenal dengan sebutan kaum sofis. Kaum sofis inilah yang berperan dalam perkembangan sejarah filsafat hukum pada masa atau pada zaman Yunani ini. Tokoh-tokoh penting yang hidup pada zaman ini antara lain Anaximander, Herakleitos, Parmenides, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Para filosof alam yang bernama Anaximander, Herakleitos, dan Parmenides tetap meyakini adanya keharusan alam ini. Untuk itu diperlukan keteraturan dan keadilan yang hanya dapat diperoleh dengan nomos yang tidak bersumber pada dewa tetapi logos atau rasio. Anaximander berpendapat bahwa keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia. Tetapi jelas baginya bahwa keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah. Apabila hal ini terjadi maka timbullah keadilan. Sementara itu Herakleitos berpandangan bahwa hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi dalam hidup manusia telah digabungkan dengan pengertian-pengertian yang berasal dari logos. Sedangkan Parmenides sudah melangkah lebih jauh lagi. Ia berpendapat bahwa logos membimbing arus alam, sehingga alam dan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap. Nah, pemikiran-pemikiran filosofis itu kemudian mengalami proses pematangan yang ditandai dengan masa keemasan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemunculan tokoh-tokoh tersebut diasumsikan dimulainya usaha melepas ketergantungan pada mitos-mitos dalam menjawab pertanyaan yang muncul. Mereka mulai mengandalkan rasio, walaupun belum banyak mengubah cara berpikir masyarakat Yunani secara keseluruhan. Socrates misalnya berpendapat bahwa hukum dari penguasa atau hukum negara harus ditaati. Terlepas dari hukum itu memiliki kebenaran objektif atau tidak, karena Socrates menolak adanya anarkisme, yaitu ketidakpercayaan terhadap hukum. Sementara Plato berpendapat, Plato ini muridnya Socrates ya. Plato berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki teoria sehingga tidak dapat memahami hukum yang ideal bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, hukum harus ditafsirkan menurut selera dan kepentingan penguasa. Bagi Plato ini tidak patut. Oleh sebab itu, Plato menuntut agar setiap undang-undang dicantumkan dasar landasan filosofisnya. Aristoteles, murid dari Plato, tidak sependapat dengan Plato. Aristoteles berpendapat bahwa hakikat dari sesuatu itu ada pada benda itu sendiri. Pemikiran Aristoteles sudah membawa kepada hukum yang realistis. Menurut Aristoteles, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat atau zoon politikon. Oleh karena itu, perlu ketaatan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa. Mengapa di zaman Yunani ini banyak muncul pemikiran-pemikiran filosofis? Karena landasan dari filsafat Yunani adalah pemikiran pada
gagasan pada alam ide ya. Oleh sebab itu nanti dibandingkan dengan masa Romawi kuno, pemikir Yunani itu menjadi lebih menonjol gitu ya. Kemudian dengan kondisi seperti itu, maka pada zaman Romawi kuno itu tidak terlalu banyak gagasan atau karya-karya yang bernuansa pemikiran hukum pada tingkat filosofis. Nah, dalam referensi biasanya langsung melompat pada masa abad pertengahan ya. Nah, zaman ini dimulai dari sejak kekuasaan Romawi jatuh, yakni pada abad ke-5 Masehi, yang ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam. Perkembangan agama ini membawa pemikiran yang tidak lagi hanya berorientasi kepada hukum alam sebagaimana pada zaman Yunani kuno. Oleh sebab itu, dasar-dasar pemikiran mengenai ketaatan hukum berubah ya, dari yang semula itu bersandarkan hukum alam menjadi kehendak ilahi. Dapat dikatakan bahwa abad pertengahan merupakan era di mana pemikiran serba ilahiyah, terutama teologi Kristen, yang begitu dominan. Pemikiran ilahiyah dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dunia. Manusia dan alam dianggap berada di bawah kendali Tuhan. Pada zaman pertengahan ini, karena gagasan itu, maka hubungan antara penguasa negara dengan gereja menjadi isu hangat. Hal ini nampak dengan munculnya dua aliran filsafat masa skolastik, yaitu via antiqua dan via moderna. Aliran pihak pertama berpihak pada gereja dan aliran kedua berpihak kepada kaisar. Mulai dibahas hubungan antara negara, hukum, dan gereja. Mulai timbul pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuler dengan memisahkan secara tegas urusan duniawi atau negara dan keagamaan atau gereja. Pemikiran sekuler ini selanjutnya berkembang pada zaman modern. Tokoh-tokoh pemikiran pada masa ini antara lain adalah Wycliffe dan Johannes Hus. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan mengenai pemikiran filsafat hukum pada zaman modern. Pada zaman modern ini mulai ada penegasan akan jawaban terhadap problematik yang muncul antara hukum alam dengan hukum positif, walaupun jawabannya belum tuntas. Pada masa ini muncul aliran-aliran filsafat hukum yang menggugat ketergantungan manusia kepada rasio Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh para filosof pada zaman pertengahan. Pada zaman modern ini, posisi manusia mulai ditempatkan secara lebih mandiri, dengan rasio manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Para filosof pelopor zaman ini merasa jenuh dengan pembicaraan hukum abadi yang berasal dari Tuhan dan menganggap bahwa hukum positif tidak perlu lagi bergantung pada rasio Tuhan. Mulai lebih ditonjolkan rasio manusia, misalnya ditempuh dengan cara melakukan perjanjian, sehingga dikenal adanya teori perjanjian. Nanti kalau Anda mempelajari ilmu negara, pada perkembangan pemikiran hakikat negara juga muncul teori perjanjian ini ya. Jadi negara itu ada bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena perjanjian atau konsensus di antara masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah filsafat hukum pada masa sekarang. Dapat dikatakan ini adalah filsafat hukum kontemporer yang dimulai sejak abad ke-19. Jika pada zaman modern berkembang rasionalisme, pada zaman sekarang rasionalisme dilengkapi dengan empirisme yang sebenarnya sudah dirintis pada zaman modern. Perhatian yang besar kemudian tertuju pada aspek sejarah, termasuk pemikiran mengenai hakikat hukum. Perhatian yang besar terhadap faktor sejarah ini antara lain diberikan oleh Hegel dan Karl Marx. Juga mazhab sejarah yang digagas oleh von Savigny.
Hegel sangat mementingkan rasio, ya. Pada abad ke-20, pemikiran-pemikiran abad sebelumnya menemukan bentuknya kembali, sehingga lahir berbagai aliran filsafat ya, yang menggunakan istilah neo-kantianisme untuk menghormati pemikiran-pemikiran Immanuel Kant, neo-hegelianisme untuk menghormati pemikiran Hegel, dan neo-marxisme untuk menunjuk pada pemikiran Karl Marx. Empirisme yang berjaya pada abad ke-19 ternyata juga terus berkembang pada abad ke-20. Di Amerika, empirisme ini mengambil bentuk yang sangat berpengaruh sampai sekarang, yaitu pragmatisme. Filsafat pragmatis menolak kebenaran pengetahuan melalui rasio semata. Kebenaran itu wajib diuji dengan dunia realistis. Maka nanti muncul aliran pemikiran hukum yang dikenal dengan nama realisme hukum. Realisme hukum tidak mengandalkan undang-undang sebagai sumber utama. Sumber hukum yang paling utama adalah kenyataan-kenyataan sosial yang kemudian diambil alih oleh hakim ke dalam putusannya. Jadi dalam realisme hukum, hakim memegang peranan penting. Pengadilan dianggap menjadi elemen yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan melalui adopsi-adopsi putusan hakim. Pemberian kebebasan kepada hakim ini mencapai puncaknya dalam aliran Freirechtslehre, ya, ajaran kebebasan yang paling menentang positivisme hukum. Demikian teman-teman, paparan sekilas mengenai evolusi sejarah pertumbuhan filsafat hukum. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan pada topik berikutnya di dalam tatap muka selanjutnya. Terima kasih.